Yang pertama ada namanya syafaatul uzma, dan ini khusus untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pada saat itu memberikan syafaatul uzma untuk supaya orang-orang bisa orang bisa menentukan mana sih bagian, apakah mereka di dalam surga atau di dalam neraka. Itu namanya syafaatul uzma. Jadi semua makhluk itu akan berada di satu tempat. Semua makhluk berada di satu tempat. Cuman belum ada keputusan dari Allah. Mereka nih ke dalam surga kah, ke dalam neraka kah? Maka mereka semua pada saat itu pergi kepada Nabi Allah Adam, yang kita dengar sering tuh hadisnya. Ke Nabi Allah Adam, ke Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Dan subhanallah yang ulun baca, perjalanan antara satu nabi ke nabi yang lain itu kira-kira berapa tahun tuh perjalanannya? Pian tahulah. Perjalanannya 1000 tahun. Antara Nabi Allah Adam ke Nabi Allah Nuh tuh 1000 tahun. Ya kah? Subhanallah. Sampailah mereka kepada baginda Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW sujud di bawah arasy Allah seperti sujud solat. Lalu beliau minta kepada Allah supaya beliau kawa memberi akan syafaat. Makanya kata Rasulullah, analaha, analaha, analaha. Ulun yang akan memberi akan syafaat. Ya kan? Itu pada saat manusia berada di mauqif, di tempat di mana mereka berkumpul, belum ada kepastian. Dan sedangkan keadaan saat itu keadaannya sangat menggalau, akan menyusahkan. Bahkan disebut akan di dalam Al-Quran yaumul fazail akbar, hari yang sangat menakutkan sekali. Sehingga mereka berkata, coba kami ini masuk ke dalam neraka aja, daripada kami di tempat ini tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kami masuk neraka. Mereka tidak tahu tempat di neraka itu lebih dahsyat lagi dari keadaan mereka di tempat itu. Baru setelah itu Rasulullah datang, baru ada keputusan. Ya kan? Mereka pada saat itu dihisap. Setelah dihisap baru orang itu di neraka atau orang itu di surga. Makanya dinamakan syafaatul uzma. Ini khusus hanya untuk baginda Muhammad saja yang bisa memberikan syafaat. Yang kedua, ada syafaatnya Rasulullah SAW di dalam memasukkan manusia memasukkan manusia ke dalam surga tanpa hisab. Ini yang kedua. Ini khusus juga untuk baginda Muhammad SAW. Kata Imam Nawawi, wahya mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memasukkan seseorang ke dalam surga bighairi hisab, ini khusus hanya Rasulullah saja. Dua saja yang khusus untuk baginda Muhammad. Yang ketiga, ada syafaat Rasulullah di dalam menambahkan derajat. Wajawazan Nawawi ikhtisasuha bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi memperbolehkan mengkhususkan ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Lalu yang keempat, syafa'ah fi man istahaqqa dukhulun nar allai dukhulaha. Yang keempat adalah syafaat buat orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka lalu tidak masuk ke dalam neraka. Dan kata Fudail bin Iyad di dalam kitab Asy-Syifa lil Qadhi Iyad, jadi ada kitab sirah ya, ini perjalanan baginda Muhammad, itu namanya kitab Asy-Syifa yang dikarang oleh Al-Imam Iyad. Beliau berkata walaysat mukhtassah bin nabi, dan ini bukanlah khusus untuk baginda Muhammad SAW, yaitu seseorang yang berhak masuk ke dalam neraka tapi tidak masuk, ini tidak hanya khusus buat baginda Muhammad SAW. Lalu yang kelima, yang terakhir, bagian syafaat pertolongan adalah syafaat fi ikhraji qaumi minan nar, yang sudah ada di dalam neraka lalu diberikan syafaat, diberikan pertolongan, dikeluarkan dari api neraka. Nah ini Rasulullah bisa, Nabi bisa, orang-orang soleh dari orang-orang yang beriman kepada Allah pun juga
bisa menyelamatkan seseorang yang tadinya di dalam neraka keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Jadi di antara kita nih, kalau ada orang-orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, mereka bisa memberi akan syafaat. Makanya kata Rasulullah yang tadi ulun informasikan hadisnya, yasfa yaumal qiyamah salat, yang memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah ada 3, al-anbiya, tsummal ulama, tsummas syuhada.